Aminoto. Al-Fatihah. Iya. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun secara virtual. Saya ingin memulai sebetulnya kata-kata ini dari kutipan buku Amel Z, di mana di sana juga terdapat tulisan dari Kiai Haji Agus Salim. Ini jelas ya suara saya? Jelas. Kita belum benar-benar meletakkan cokro pada porsinya dalam perjalanan bangsa ini. Jadi walaupun alhamdulillah ya hari ini sudah mulai banyak dibahas oleh kemarin Pak Anies Baswedan, kemudian yang terbaru itu ada Ustadz Hadi Nur Ramadan, kemudian bahkan sampai Gus Baha juga membahas Cokro Aminoto. Saya rasa itu semua nantinya akan menemukan titik terang sebagaimana perkataan Agus Salim dalam buku Amel Z, Cokro Aminoto Hidup dan Perjuangannya. Jadi sebesar apa sebetulnya jasa beliau bagi bangsa ini. Saya sedih sebetulnya. Jadi saya kan ketika nulis ini sering pergi ke ANRI ya, dulu Arsip Nasional Republik Indonesia itu yang di Ampera itu. Kebetulan ada sahabat saya di situ. Nah, saya masuk ke diorama di sana, di museum ya, museum 3 dimensi di sana. Nah, di sana saya bahkan nggak menemukan sama sekali Sarekat Islam dan Cokro Aminoto dalam perjalanan bangsa, diorama perjalanan bangsa di Arsip Nasional Republik. Yang ada hanya Budi Utomo, begitu. Nah, jadi ini juga yang mungkin ya Haji Agus Salim katakan kita belum benar-benar meletakkan Cokro Aminoto pada porsinya dalam ya, yang ada hanya ya tanpa mengecilkan Budi Utomo ya, peran Budi Utomo, tapi SI juga punya peran terhadap perjalanan bangsa ini, dan saya rasa kalau secara skup ya lebih besar. Ya, kan kalau kata Deli Arnur dalam bukunya Gerakan Modern Islam di Indonesia itu, Budi Utomo lebih merepresentasikan gerakan nasionalisme Jawa, artinya tidak seluruh Indonesia. Tapi kalau SI kan dari Aceh sampai Maluku ada. Dan bahkan waktu itu saya main ke Institute of Islamic Thought and Civilization ya, ISTEC Malaysia. Saya cari-cari tentang Cokro Aminoto di sana. Ternyata sampai Malaysia pengaruh Cokro Aminoto itu. Jadi kalau di Malaysia ada salah satu catatan dokumen tentang Haji Abdurrahman Limbong. Beliau mengakui kepemimpinan Cokro Aminoto dan beliau merasa berada di bawah pimpinan Sarekat Islam di Indonesia. Jadi ibarat kata secara skup sangat luas sekali jangkauannya Sarekat Islam dan sangat berperan sekali terhadap perjalanan. Artinya usaha-usaha untuk yang seperti ini, menggali, mengkaji, ya, menulis, boleh kita hitung sebagai usaha untuk meletakkan Cokro pada porsinya dalam perjalanan bangsa, ya seperti yang dilakukan oleh Jejak Islam bangsa ini. Seperti itu. Saya sebenarnya senang setiap ada pembahasan tentang Cokro Aminoto yang meskipun mungkin berbeda perspektif ya, tapi saya rasa nantinya kan bisa dibuktikan dengan data dan fakta, jadi tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang menghidupkan kembali tokoh pejuang ya, agar kita bisa teladani ya, terutama pemuda, agar bisa diteladani, itu adalah hal yang sangat penting. Saya pernah diajak juga oleh Bang Abdullah Hamahwal ketika itu ikut acara beliau. Ya intinya melahirkan Masyumi kembali. Yang nanti dideklarasikan dengan nama Masyumi Reborn ya, kemarin ya. Tahun ini dideklarasikan. Saya berpendapat, ini mungkin pendapat saya ya. Ketika pembicaraan itu ada, ketika Masyumi ingin dilahirkan kembali, kalau dalam hemat saya kita harus melahirkan tokoh-tokohnya juga, gitu. Jadi tidak hanya melahirkan partainya saja, ya kita harus melahirkan kembali Pak Natsir, Pak Safrudin, Prawira Negara, Pak Dandina Rahab, Muhammad Rum, Pak Isa Ansori, Hamka,
Pak Kasman Singodimedjo, itu semua saya rasa harus dilahirkan kembali. Ya, melahirkannya bagaimana? Ya dengan cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh jejak Islam. Ya minimal satu, menggali perjuangan dan pemikirannya. Kemudian mungkin memperkenalkannya kepada pemuda ya. Kemudian meneladaninya. Artinya memahami sejarah itu sangat penting sekali. Ya apalagi untuk pemuda hari ini. Kalau kita kenapa kita terus-terusan bahas sejarah yang ya itu kan sebenarnya sudah masa lalu. Kenapa Masyumi harus dilahirkan kembali? Ya atau tokoh-tokoh seperti Natsir, Pak Safruddin, Pak Burhanuddin, kan setiap orang punya masa. Itu kan sudah lewat. Ya, kalau saya ditanya seperti itu, saya selalu jawab, ya selalu teringat kepada obrolan Syekh Yusuf Hamzah dan Syekh Naqib Alatas, salah satu ulama Malaysia yang pelopor Islamisasi. Karena sebenarnya masa depan kita ada di sana. Jadi masa depan malah yang mati itu adalah sekarang. Yang lalu itu selalu hidup. Gitu. Beliau memberikan satu contoh ya Ibnu Manzur yang menulis Lisanul Arab, ya kamus bahasa Arab yang 40 jilid itu ditulis oleh satu orang. Hari ini siapa yang bisa buat seperti itu? Seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang Natsir, hari ini siapa yang bisa seperti Natsir? Ya, mungkin belum ada. Seperti Cokrawinoto juga mungkin belum ada. Itu harus dilahirkan kembali hari ini. Jadi, kalau kita bicara tentang sejarahnya secara umum, kan kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Tarikh Mukhtar Alaihi, kalau kita nggak mempelajari sejarah, ya umat bisa tercabut dari akar. Kurang lebih seperti itu prolognya ya, Mas Atta. Ya kurang lebih seperti itu. Ya mungkin ini bisa dilanjutkan. Ya. Nah, ini kita masuk ke Amin. Jadi kita bicara tentang dasar pemikiran dan perjuangan, karena tema kita hari ini adalah pemikiran dan perjuangan Cokroaminoto. Kita harus tahu apa sih dasar pemikiran dan perjuangannya, apa yang mendasari pemikiran juga kemudian perjuangannya Pak Cokro. Kalau kita lihat ya, ini saya coba bawa perspektif Pak Jazir ASP ya, beliau itu takmir Masjid Jogokarian ya, pasti sudah terkenal ya. Teman saya pernah bertemu beliau ya, di sekolah Cokroaminoto. Jadi Cokro itu meninggalkan segala yang bersifat duniawi baginya. Kemana pertanyaannya? Ya kepada Islam. Seperti itu. Beliau meninggalkan harta, tahta, wanita. Harta yang bisa beliau ambil dari pekerjaan beliau, beliau tinggalkan. Kemudian tahta. Ya beliau ketika itu sudah menjadi sekretaris daerah. Ya. Beliau juga tinggalkan. Wanita istrinya bahkan beliau tinggalkan. Untungnya Ibu Suharsikin kemudian menyusul Cokroaminoto dan ingin menemani perjuangannya. Jadi semua yang bersifat duniawi beliau tinggalkan. Ya, harta, tahta, wanita yang dikejar beliau tinggalkan. Apa kemudian yang lebih menggiurkan dari itu kan? Kan gitu kan logikanya. Ya tentunya adalah keyakinan terhadap sesuatu, terhadap keimanan ya. Jadi keyakinan, keimanan terhadap Islam, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya itu yang lebih menggiurkan dari itu semua. Ya kalau kita baca salah satu kutipan perkataan Cokroaminoto ya di sini ya. Jadi tidak bisa manusia menjadi utama yang sungguh-sungguh, tidak bisa manusia menjadi besar dan mulia dalam arti kata sebenarnya, tidak bisa ia menjadi berani dengan keberaniannya kalau banyak barang yang ia takuti dan disembahnya. Keutamaan dan kebesaran, kemuliaan, keberanian yang sedemikian itu hanyalah bisa tercapai karena tauhid saja. Ya, tegasnya menetapkan lahir batin, tidak ada sesembahan melainkan Allah. Jadi dasar perjuangan Cokroaminoto itu kalau kita coba gali ya dengan gerakan beliau, dengan keputusan beliau meninggalkan harta tahta wanita ya, bahkan beliau rela menanggalkan gelar Raden Masnya kemudian menjadi haji, yang ketika itu seorang pejabat negara itu ketika mau haji ketika itu sedang dilarang, tapi Cokroaminoto merasa kewajiban haji itu adalah kewajiban dia sebagai kepada Tuhannya,
begitu. Jadi di sini beliau menanggalkan gelar Raden Mas, kemudian pergi haji, kemudian pakai gelar haji itu, ya. Jadi yang namanya Haji Omar Said Cokro itu adalah satu cara pandang ya, dari Ustadz Jazir yang ketika itu mengisi ya Sekolah Cokro Aminoto. Artinya Cokro Aminoto itu dasar pemikiran dan perjuangannya itu adalah sudah tauhid, begitu. Sudah kepada Islam, sudah kepada sesuatu yang bukan lagi pendawi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa saja sih kira-kira faktornya beliau melakukan bisa memiliki dasar pemikiran dan perjuangan tauhid dan Islam itu? Yang jelas yang pertama ada faktor genetik ya, karena beliau adalah seorang keturunan kiai besar, Kiai Tegal Sari ya. Kiai Tegal Sari ini yang nanti diceritakan dalam buku Geger Pecinan ya. Baca bukunya Derajati yang Geger Pecinan nanti diceritakan anak ya, kembali lagi Kartasura juga diceritakan dalam syarah kitab Maulidul Qasar ya. Itu sebagai pasukan perang di Ponorogo, artinya Tegal Sari ini adalah satu pondok yang besar ya. Kalau saya lihat dari buku Gontor Menerobos Mitos, karena kebetulan Gontor adalah perpanjangan dari Tegal Sari ya, karena masih ada genetik juga dari sana seperti Cokro Aminoto. Ya, Tegal Sari adalah pondok yang besar, bisa dilihat dari sumber air yang ada di sana. Jadi ada lebih dari 100 sumur di Tegal Sari itu yang biasa dipakai nanti oleh santri. Artinya Tegal Sari adalah pondok yang cukup besar ketika itu. Nah, secara genetik beliau berasal dari keturunan kiai, tapi sekaligus juga priai ya, karena Cokronegoro merupakan bupati Ponorogo. Kemudian lingkungan ya, lingkungan beliau juga tempat dididik di pesantren Tegal Sari, walaupun ketika itu pesantren Tegal Sari sudah sangat redup sekali. Ya, ini dikutip oleh Anhar Gonggong ya, dalam bukunya Husnul Quran. Yang terakhir adalah faktor kebersihan diri dan kesalehan. Cokro Aminoto secara pribadi adalah orang yang bersih dirinya, orang yang ikhlas dan orang yang soleh. Apa buktinya kalau ditanya? Buktinya mudah ya, verifikasinya yang saya sering sekali yang saya sering lihat di buku-buku lain tidak terlalu dipentingkan, tapi menurut saya sangat penting. Jadi ketika Cokro Aminoto bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yang kemudian dikutip oleh diceritakan oleh AM Sangaji, alhamdulillah AM Sangaji ketika itu bisa menuliskan itu, ya, mencatat itu ya. Jadi Cokro Aminoto bertemu dengan Nabi ketika dalam mimpinya, artinya ada satu verifikasi, ya. Dan mimpi bertemu dengan Nabi ini tidak bisa diremehkan kalau bagi seorang Muslim, ya. Karena Nabi nggak bisa diserupai dengan setan. Ya, artinya Cokro Aminoto secara diri, secara kepribadian telah diverifikasi sebetulnya. Bahwasannya beliau adalah umat Nabi Muhammad yang betul, yang lurus, yang saleh. Ya, yang kadang juga kita akan saja di tanpa kita apa maknanya Cokro Aminoto bermimpi bertemu Rasulullah. Itu adalah satu verifikasi kebersihan diri dan kesalehan diri Cokro Aminoto. Kemudian kita masuk ke pemikiran dan perjuangannya. Ini saya membagi 3 ya, ada politik, ada pendidikan dan sosial. Sebetulnya ada pendidikan dan ekonomi ya. Sebetulnya ada beberapa lagi, tapi mungkin nanti bisa kita bahas. Jadi pemikiran dan perjuangan dalam politik yang pertama itu Syarikat Islam sebagai sebuah identitas. Buku-buku terutama yang ditulis orientalis yang menganggap nama Islam dalam syarikat Islam hanyalah sebagai cara Cokro Aminoto agar bisa menghimpun massa. Menurut saya ini adalah salah. Ya, karena Islam yang digunakan buktinya Cokro Aminoto menerbitkan Reglemen Umum Umat Islam yang berisi peraturan-peraturan kepada masyarakat dan umat, himbauan untuk mengikuti Al-Quran dan hadis. Ya, artinya Islam yang dibicarakan oleh syarikat Islam itu adalah betul-betul Islam ya. Syarikat Islam dia memberikan nama Islam di sana sebagai sebuah identitas. Ya, jadi bukan untuk menghimpun massa.
Ya, tapi memang sebuah identitas, dia mau menunjukkan dirinya bahwasannya kita ini adalah gerakan Islam dan gerakan umat. Umat adalah format gerakannya. Kalau kata Gus Dur, umat ini dulunya Cokroaminoto, dulunya bangsa Indonesia ini awalnya tidak familiar dengan kata umatnya, dengan familiarnya dengan kaum muslim dan sebagainya. Tegaskan nanti di, jadi kalau dulunya tidak ada perkataan umat atau sangat sedikit umat, istilah umat ini dipakai ketika Cokroaminoto muncul dengan Sarekat Islam, dia menggunakan kata umat ini sebagai format gerakannya. Artinya umat itu bisa disebut umat ya, atau bisa disebut umat ketika memiliki tujuan bersama. Kalau kata-kata Cokroaminoto, sungguh pun di negeri kita ada berpuluh-puluh juga orang muslimin atau bangsa Islam, mereka itu belum sekali menjadi satu umat jika tidak ada keperluan bersama dan tidak merasa hidup bersama dan di dalam satu. Jadi umat itu adalah format satu format gerakan. Kemudian kalau kita lihat cara berpolitiknya Cokroaminoto, ini kita bisa membagi dua ya. Yang pertama 1913 dari lahirnya SI sampai 1922 itu cenderung kooperatif terhadap kolonial ya. Makanya saya agak bingung ketika kita nonton film Cokroaminoto kemudian berakhir di meninggalnya Ibu Suharsikin 1922. Padahal awal perjuangan Cokroaminoto yang kerasnya itu setelah Ibu Suharsikin meninggal. Tapi kalau itu padahal setelah itu adalah perjuangan Cokroaminoto habis-habisan. Ya. 1922 sampai 1934 politik kooperatif atau non kooperatif ya, atau politik hijrah. Tujuannya apa politik ini? Ya. Ini perubahan SDI menuju SDI. Politik itu agar lebih luas cakupannya dan untuk mencapai jalur bersyukur ya, adalah kemerdekaan atau bisa dibilang ya sederhananya kemerdekaan ya, atau merdeka atau mengelola tanah sendiri. Kemudian kalau kita lihat pemerintahan yang seperti apa, kemerdekaan yang seperti apa, negara apa kemudian akhir. Nah ini kutipan Cokroaminoto dalam tafsir program awali dari surat Asyura ayat 28. Dan Cokroaminoto memberikan satu perintah kepada agama Islam meletakkan dasarnya pemerintahan yang bersandar kepada kemauan umat. Dengan jalan mengadakan majelis syuro atau parlemen, dan cita-cita demikian itu nyata-nyata telah kejadian di dalam praktik pada zaman Khulafaur. Intinya adalah negara pemerintahan yang dasarnya juga Islam, kurang lebih. Islam yang bagaimana? Yaitu dikembalikan lagi kepada Cokroaminoto ya. Tarekat Islam, nah ini kalau kita baca bukunya Deliar Nur ya, Islam dan Masyarakat. Kalau Deliar Nur kesimpulannya malah lebih ini lagi ya, lebih tajam lagi. Dia bilang beliau bilang Sarekat Islam akhirnya menyatakan tujuannya untuk mencapai kemerdekaan tanah air atas dasar Islam. Partai ini melihat kepada masa Madinah Nabi Muhammad sebagai model. Ini yang disampaikan Deliar Nur dalam buku Islam. Ya ini di sampingnya itu ada gambar ya. Itu gambar saya nggak tahu ini gambar originalnya seperti ini atau bukan. Yang jelas kalau yang diilustrasikan kepada saya dari Ustadz Jazir HSP Takmir Masjid Jogokarian, ini adalah lambang Sarekat Islam yang kemudian diambil oleh organisasi-organisasi lain di kemudian hari ya, seperti bulan bintangnya oleh Masyumi, kemudian bantengnya oleh PNI, kemudian simpulnya oleh NU. Ya, tapi wallahu alam apa ini yang seperti ini atau yang lain. Gitu. Itu yang jelas. Kemudian saya sengaja di sini tidak tentang biografi Cokroaminoto ya, karena saya rasa itu sangat mudah sekali didapatkan ya, ada di
tinggal buka Google ya, kemudian lihat bisa Soekarno lahir kapan, 16 Agustus 1982, kemudian meninggal kapan, Desember 1934. Dan ayah siapa, ini siapa, saya rasa bisa lihat sendiri ya. Kita akan berbicara tentang pemikiran dan perjuangan. Kemudian tentunya corak yang paling salah satunya corak politik dan tadi ya pemikiran dan perjuangan politiknya itu Cokro Aminoto itu anti sekularisme. Ini yang sangat jelas saya kira ya. Jadi ketika Turki Utsmani jatuh ya Maret 1924, Cokro Aminoto mengeluarkan ini ya di Fajar Asia. Jadi maka sungguh tersesatlah, ini ada awalnya ini. Nanti awalnya bisa lihat di buku saya ya. Awalnya intinya menjelaskan tentang apa itu nasionalisme. Maka sungguh tersesatlah nasionalis kaum Kemalis karena dengan nasionalisme itu dan nasionalisme yang menyalahi substansinya dan bahkan berubah menjadi penyakit modernisme yang mengakui kewadakan saja atau materialisme. Jadi pemikiran Cokro itu anti sekularisme. Nah, ini juga saya bahas di FIB ya, Jejak Islam Bangsa, yang mana ini adalah persamaan Cokro dengan Nasir ya, dan perbedaan Cokro dengan muridnya Soekarno. Ya, karena Soekarno dalam di bawah bendera revolusi ya sedikit banyak memuji Kemal Atatürk ya, sedangkan menurut Cokro itu sudah keluar dari substansi nasionalisme itu. Bahkan karena telah memisahkan agama dan negara. Kemudian pemikiran dan perjuangan dalam ekonomi ya. Ini kalau kita tanya kemana Cokro Aminoto kapitalis atau komunis, karena mainstreamnya itu hari itu ya. Kalau ini bukunya sosialisme Islam dan sosialisme ya. Jadi banyak yang mengira Cokro Aminoto itu seorang sosialis dan cenderung kepada marxis. Padahal kalau baca Islam dan sosialisme meskipun bahasanya kurang jelas, itu sangat jelas sekali sebetulnya kalau secara konten. Beliau itu menolak ideologi komunis ya. Historis materialisme yang menjadi dasar sosialismenya Karl Marx atau Marxismenya adalah senyata-nyatanya mungkir atau ingkar akan keadaan Tuhan, malaikat, roh, dan beberapa perkara pula yang diajarkan oleh segala agama, terutama sekali oleh Islam. Ingkar terhadap Tuhan. Nah ya, jadi jelas sekali. Kemudian apa yang Cokro Aminoto tawarkan dalam perjuangan dan pemikiran ekonominya itu sosialisme secara Islam. Keadilan sosial dalam Islam, atau ini istilah Buya Hamka yang juga muridnya Cokro. Islam bagian yang lebih besar dari paham sosialisme. Islam sifatnya menyeluruh, ada nilai sosialisme. Dan tokoh sentralnya itu adalah Umar bin Khattab. Tokoh sentral sosialisme secara Islam adalah Umar bin Khattab. Itu yang tertulis di Islam dan sosialisme. Kemudian pemikiran dan perjuangannya yang dalam ekonomi yang salah satu yang mencolok itu anti riba. Ya. Walaupun nanti solusinya mungkin ini ada riba, ada pengertian ya, ini nggak tahu ini istihadnya beliau. Jadi kalau kita lihat ya, himbauan untuk menarik uang dari bank kolonial, ya beliau menghimbau itu kepada umat dan memberikan satu solusi nasional gitu, yang pertama berpihak pada perjuangan ataskan syariat Islam yang menolak riba, sama dengan keuntungan atau dalam istilah PHK adalah perjuangan dalam ekonomi. Kemudian dalam pendidikan, kalau kita lihat yang paling mencolok itu ada Muslim National Underway.
Muslim National on the Rise ini kenapa pertanyaannya konsep ini belum diterapkan oleh Cokro Aminoto karena Muslim National on the Rise tulisannya itu saja selesai secara teoritis itu 1930 ke atas. Jadi Cokro Aminoto sudah tidak dalam keadaan sehat yang bagus. Sudah banyak sakit, jadi ini tidak diterap. Kenapa kalau ada pertanyaan kenapa kemudian ini konsep ini hilang atau ini nggak ada baunya setelah nggak ada bau-baunya ya sekolahnya karena beliau kita merampungkan teori lembaga pendidikan ya atau teori pendidikan Islam yang ideal yaitu Muslim Nasional. Ya, ini ada 3 ya, Lajar on the Rise, Middleburn on the Rise, Roger on the Rise ya. Kemudian ini ada urutan umurnya dari kecil hingga umur 12-13. Kemudian yang diajarkan apa Al-Quran dan bahasa Arab. Kemudian ada Middlebar ya, yang diajarkan gramatika, tafsir, hadis, fikih yang sudah ibaratnya menggunakan ya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Baru nanti di atasnya ini setara kuliahnya itu ada pengetahuan modern, kemudian skill, ada Islam for advance atau Islam yang lebih tinggi lagi ya. Jadi Islam yang lebih dalam lagi di sana. Yang jelas itu adalah tingkat-tingkat idealnya Muslim National on the Rise. Jadi diajarkan Al-Quran dan bahasa Arab dulu. Ya walaupun Cokro Aminoto sebetulnya jauh alam bahasa Arabnya, gitu. Tapi beliau sempat ke haji ya. Haji ketika itu kan tidak hanya perjalanan spiritual ya, tapi intelektual juga. Di sana beliau belajar dulu. Ya, tapi beliau percaya sekali dengan Al-Quran dan bahasa Arab itu adalah dasar yang harus diajarkan. Kita harus ada. Ya saya ini kemarin baru melihat Pak Hamid yang punya organisasi ilmu dan menyatakan mungkin memulai proses diseramitasi ilmu itu. Tetapi sama halnya juga dengan bukunya Pak A.M. Saifuddin ya, dulunya pembina Dewan Dakwah, ketua Dewan yaitu itu juga menyatakan coprot itu adalah yang intinya pemikiran dan perjuangan dalam pendidikan Cokro ini ya basisnya yang paling utama adalah Muslim National on the Rise. Sayangnya tidak bisa diterapkan karena Pak Cokro sudah sakit dan kemudian meninggal. Yang kemudian beliau juga membantu legalisasi lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan tahun 1917 ya dengan bersama Kiai Haji Abdul Halim. Sayangnya buku saya ini ada salah di footnote-nya gitu tentang Kiai Haji Abdul Halim. Jadi kemarin saya sempat verifikasi, saya ketemu dengan ini Kiai Haji Abdul Halim. Nah, di situ ya saya juga menyadari bahwasannya saya ada salah menulis tentang Kiai Haji Abdul Halim. Ya, ada 2 ya Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka. Yang bekerja sama dengan Pak Cokro yaitu beliau adalah pendiri PUI, kemudian juga pendiri Majelis Ihanatul Muta'alimin, pendiri Santias Romo. 1917 Cokro Aminoto bekerja sama dengan beliau, kemudian yang terpenting adalah pendidikan Islam bisa dijalankan secara dengan legalisasi dari Hindia Belanda. Kemudian menjawab polemik murid dan penerus Cokro Aminoto. Ini mungkin yang terakhir ya, terakhir. Jadi jawab polemik murid dan penerus Cokro Aminoto. Kalau kita pakai perspektifnya Pak Haji Dedi Melawarman, penulis yang utama itu, ya itu
Saya juga bertemu beliau di sekolah Cokroaminoto. Ya, kalau Semaun itu adalah muridnya yang kemudian keluar dari pemikirannya. Itu ibaratnya murid yang durhaka lah begitu. Dan kalau Soekarno lebih kepada anaknya malah. Lebih kepada bukan anak ideologis tapi anak ideologis karena Soekarno menikahi Siti Utari kemudian mengurus anak-anak. Soekarno sebagai murid adalah murid yang baik gitu, karena berbakti kepada gurunya. Gitu. Tapi secara pemikiran tidak sama dengan Cokro. Tapi apa yang ditiru Soekarno? Kalau Soekarno bilang dalam Cokroaminoto adalah cermin saya, itu adalah uh, cara orasi, cara bicara, gerak-geriknya. Nah, itu yang beliau tulis. Kemudian Kartosuwiryo, kalau dalam buku Pak Haji Dedi, Kartosuwiryo yang karena menurut Kartosuwiryo setelah tahun 1922 kemudian mendirikan pelajar Asia, kemudian dia selalu orang yang menenteng koper Cokroaminoto dan menulis seluruh pemikiran. Tapi bagi saya, Kartosuwiryo tidak menggunakan metode yang karena ya. Mikael, suaranya agak putus tadi. Oh iya. Agak mengecil. Ya, mungkin deketin aja mic-nya. Oh iya iya. Iya. Ini saya nggak pakai headset ini. Ini jadi kalau tadi ya ada murid-murid beliau Cokroaminoto itu. Ya tadi ada Semaun ya. Semaun kalau bagi Pak Haji Dedi adalah murid yang keluar dari pelajarannya, murid yang durhaka gitu ya. Soekarno murid yang baik karena berbakti kepada Cokroaminoto, tetapi Soekarno tidak sepemikiran dengan Cokroaminoto karena tadi ya berbeda karena anggapannya terutama terhadap sekularisme yang terjadi di Turki. Ya. Kemudian sedangkan Kartosuwiryo mungkin mengikuti jalan beliau kalau dari perspektif yang utama tadi Pak Haji Dedi. Tapi bagi saya Kartosuwiryo tidak juga menggunakan metode yang sama dengan Cokroaminoto pada gitu, karena menggunakan pendekatan militeristik. Gitu. Apakah ini muridnya beliau dan jarang sekali dibahas. Ini yang mungkin bisa ditambahkan. Ini adalah murid yang resmi karena ikut sekolahnya, yang lain kan tidak resmi, tidak ikut sekolah. Yang ikut sekolahnya kan HAM, Sekolah Pengkaderan SI yang akan di Yogyakarta. Ya beliau dari sana umur 17 nyatu ini umur 18 tahun. Kemudian beliau ikut sekolahnya belajar pemikiran Cokroaminoto. Yang terakhir ada Natsir, meskipun bertemu satu kali, ini yang kemarin saya juga nulis di JIB tentang Natsir dan Cokroaminoto, meskipun bertemu satu kali secara langsung ya, tapi idenya saya kira bertemu berkali-kali. Negara yang berdasarkan Islam. Natsir dan Cokroaminoto tidak militer terlalu konstitusional. Cokroaminoto pada awalnya kooperatif terhadap kolonial, selalu pada jalur konstitusi dan terus memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Itu mungkin bisa menjawab polemik ya yang ada hari ini ya, tentang murid dan penerus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Sabta. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan saya juga mohon maaf. Mungkin bisa dilanjutkan kalau ada sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya pada Mas Mikael tadi telah memberikan materi mengenai Cokroaminoto, terutama dari segi pemikirannya yang mungkin kita banyak yang belum tahu ya, baik tadi dari segi politik, ekonomi maupun dari pendidikan gitu. Memang tadi mungkin tidak dibahas secara detail bagaimana biografi atau perjalanan hidup Cokroaminoto, karena hal seperti itu mungkin bisa kawan-kawan baca di berbagai buku gitu kan. Tapi hal-hal yang perlu penjelasan mungkin dari aspek berbagai macam pemikirannya seperti tadi yang disebutkan gitu. Oke, selanjutnya adalah mungkin sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan kepada narasumber.
bisa raise hand ya, bisa raise hand, nanti silakan dibuka mic dan disampaikan pertanyaannya kepada narasumber dengan menyebutkan nama dan asalnya terlebih dahulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ini dari tadi ada yang sudah raise hand. Mbak Elis Siti Sondari ingin bertanya. Halo Mbak Elis Siti Sondari, ini yang tadi raise hand, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin yang lain silakan jika ada yang ingin bertanya. Halo Mas. Ya, dengan siapa ini yang berbicara? Rido dari Jakarta. Ya, Mas Rido Alwadi ya, di Jakarta. Iya betul. Iya Mas, itu saya mau nanya soal Semaun itu. Itu memang dia itu memang melakukan hal yang ini ya, apa ya, bilangnya pembangkangan itu, jadi dia keluar dari SI, jadi dia mendirikan PKI ya. Apa itu memang benar kayak gitu kejadiannya ya? Ya itu aja sih paling. Ya, terima kasih Mas Rido Alwadi atas pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab ya Mas Mikael. Jadi tentang Semaun, apakah dia melakukan pembangkangan dengan keluar dari SI terus mendirikan PKI, apakah benar atau bagaimana ceritanya gitu. Silakan Mas. Jadi mengenai Semaun ini ya. Jadi Semaun itu kemudian kan mendirikan SI Merah pada awalnya ya. Jadi SI yang sifatnya yang lebih cenderung kepada komunisnya. Tapi saya perlu jelaskan dulu, SI Merah dengan SI Putih itu tidak bisa disejajarkan seperti ini. Ya, Semaun itu hanya anak kecil yang ketika itu menumpang nama SI untuk membesarkan organisasinya. Dan dia hanya punya massa yang sangat sedikit ya jika dibandingkan SI hari itu yang sudah punya massa 3 juta orang ya. Mungkin 1%-nya Semaun belum tentu punya hari itu. Ya, jadi SI Merah dengan SI Putih itu bukan dua organisasi yang besar kemudian beradu. SI Merah hanya menumpang. Ya, SI Merah hanya menumpang, SI buatan Semaun. Kemudian berkembang menjadi SDF ya, karena Semaun itu sebetulnya muridnya Snefliat, bukan muridnya Cokroaminoto. Ya, kata istilahnya Pak Haji Dedi itu murid yang durhaka terhadap Cokroaminoto. Tapi kalau dia adalah muridnya Snefliat. Snefliat ini siapa ya? Propagandis dari Belanda yang ditaruh sendiri untuk menggerogoti SI dari dalam. Karena sangat sulit menggerogoti SI dari luar, ya, mengintervensi SI juga karena berkat ketokohan Cokroaminoto. Jadi dia dari dalam menggerogoti itu, ya, menggerogoti syarikat Islam ya. Pertanyaannya, betul nggak dia seorang Snefliat ini seorang propagandis? Ya betul. Harusnya kalau secara logika Belanda kalau ada pergerakan komunis langsung harus dihabisi karena dia sangat kapitalis. Itu, dan harusnya tidak diberi gerakan sama sekali, tapi dia diberi gerakan oleh Belanda Snefliat ini. Ya, untuk mendidik Semaun, untuk menghancurkan SI dari dalam. Dibiarkan, kenapa? Karena dia juga memiliki untung di situ. Jadi Snefliat seorang propagandis yang ya sudah sangat jelas gitu, yang bertujuan untuk yang menggerogoti SI dari dalam, mendidik kader-kader terbaiknya, kemudian mengeluarkannya, kemudian jadi benalu ya di syarikat Islam. Di syarikat Islam putih dan merah tadi tidak bisa disamakan. Dia syarikat Islam merah hanya benalu. Ya seperti itu, yang kecil sekali jumlahnya, dan Semaun adalah anak kecil hari itu, bukan seperti Cokroaminoto yang merupakan tokoh penting ya hari itu ya. Mungkin sejarahnya saja kalau ditulis mungkin agak dibesarkan tentang pertentangan SI Merah dan SI Putih ini, juga tentang Semaun ya. Oke, itu saja mungkin jawabannya Mas Alwadi. Mas boleh satu lagi Mas nanya? Oh ya, silakan. Oh, ya.
Itu hubungannya host Cokro Aminoto dengan Musso itu apa ya? Eh, Apa mereka hidup sejaman apa enggak sih? Apa jauh zamannya gitu? Sebetulnya ada yang bilang Musso itu tinggal tinggal pas di rumah Meneleh ya di Surabaya. Tetapi ada juga yang bilang Musso itu tinggal di dekat situ, kemudian sering juga berdiskusi dengan Cokro Aminoto di situ. Begitu loh. Jadi ya masih lebih tua Cokro Aminoto begitu dari lebih senior gitu. Beliau hanya diskusi karena gini kalau kita pikir ya Cokro Aminoto itu sentral. Ya semua itu dia itu kalau jadi sentral itu seperti magnet. Termasuk nanti Ahmadiyah yang mau mengakui Cokro Aminoto sebagai tokohnya. Jadi semua orang ketika ada tokoh itu kayak Soekarno kan semua orang juga akan merapat kepada Soekarno kalau dia menjadi magnet tokoh sentral. Ya hari itu Cokro Aminoto adalah tokoh sentral. Semua orang ingin merapat sama dia ingin berdiskusi gitu. Dan semua orang ingin menganggap dirinya juga berhubungan dan juga mungkin murid dan juga mungkin apa dan lain sebagainya. Kalau kita pikirkan ya, Soekarno kemudian bisa dikenal di mana-mana. Juga kalau saya cara pandang saya Soekarno itu ya juga memakai ya jasnya Cokro Aminoto juga karena beliau mengakui dirinya sebagai muridnya seperti itu. Ya karena Cokro Aminoto hari itu sudah dikenal sampai Malaysia, ya sampai Terengganu. Ya Haji Abdurrahman Limbong sampai Aceh tokoh tiga tokoh PD yang memberontak itu semua adalah anggota Syarikat Islam ya. Ada di bukunya Anthony Reid yang berbicara tentang Sumatera Timur. Ya, jadi saya rasa seperti itu Mas Alwadi. Gitu jawabannya. Saya nanya itu tadi karena apa dari dulu itu host Cokro Aminoto itu selalu identik dengan yang berbau sosialis gitu mas, makanya saya nanya gitu. Oh, soalnya dulu zaman dulu buku sejarah itu nggak begitu kayak sekarang ya, kayaknya dulu tertutup banget dulu. Iya Mas. Eh, Ya, baik. Terima kasih Mas Alwadi atas pertanyaannya. Kita lanjut, ini tadi ada pertanyaan kedua dari Mas Ridwan Muhammad Romadoni. Silakan Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad dari Bandung. Izin bertanya, tadi dijelaskan sama Mas Mikael bahwa salah satu cita-cita atau pemikiran dari Hos Cokro Aminoto itu kemerdekaan atas dasar Islam. Nah, lalu di tahun 1949 itu Pak Kartosuwiryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Nah, apakah deklarasi tersebut implementasi dari cita-cita Pak Cokro atau gimana Pak? Oke. Ini saya jawab ya. Tadi mungkin ada di polemik itu tadi, polemik murid dan penerus Cokro Aminoto. Jadi dengan Kartosuwiryo itu Pak Cokro itu sebenarnya berbeda secara metode ya. Jadi non militeristik ya. Jadi Pak Cokro itu selalu konstitusional. Yang memperjuangkannya itu tidak dengan mengangkat senjata, tapi selalu dengan pemikiran, dialog dan diskusi. Mengadakan kongres-kongres ya. Jadi ada perbedaan itu ya antara Pak Cokro dengan muridnya Kartosuwiryo. Walaupun mungkin Kartosuwiryo banyak terinspirasi terhadap Cokro Aminoto untuk mendirikan negara berdasarkan Islam. Tapi metode yang dipakai saya rasa berbeda. Ya, adapun Cokro Aminoto dulu pernah mendirikan TKNM yang namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ini untuk lebih kepada menghancurkan media-media yang menyerang Nabi Muhammad, ya kehormatan Nabi Muhammad. Ya itu dan itu juga salah satu alat Cokro Aminoto untuk menggait para habaib ya karena nantinya diketuai oleh para habaib ya pengurusnya. Jadi saya jelaskan kalau implementasinya adalah negara Islam Indonesia ya karena Cokro Aminoto tidak kebagian memerdekakan Indonesia itu permasalahan. Makanya tadi Cokro Aminoto bagaimana ketika nantinya memimpin Indonesia. Tentunya Cokro Aminoto berpendapat bahwasannya Islam memiliki konsep ya dalam bernegara. Tapi apakah itu akan menjadi NII? Ya nanti seperti Kartosuwiryo. Tadi saya jelaskan perbedaannya ya. Jadi Kartosuwiryo menunjukkan pendekatan militeristik. Ya, sedangkan Cokro tidak pernah menggunakan itu. Bahkan awalnya kooperatif terhadap kolonial. Dia tidak pernah mengangkat senjata. Ya gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya,
Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari Mbak Nadia Ayu. Iya, baik. Terima kasih. Mau bertanya, izin bertanya, Kak. Jadi kan tadi sempat disinggung di PPT ya tentang non kooperatif atau pola dari Pak Cokro Aminoto itu kan tadi pola hijrah ya. Tuh. Iya. Nah, berarti kan sebuah cita-cita ideologi ya menuju kepada realitas atau kenyataan yang nyata lah gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa implementasinya adalah sebuah wadah yaitu Negara Islam Indonesia. Bukan, Mbak. Implementasinya bukan negara Islam Indonesia. Bukan. Itu gimana tuh penjelasannya? Tadi, karena Cokro Aminoto dengan Kartosuwiryo berbeda secara metode. Dan Cokro Aminoto belum sampai kepada kemerdekaan itu. Jadi, apakah dia menggunakan istilah itu kan kita tidak tahu. Begitu. Oke, berarti itu Itu bukan implementasinya. Bukan implementasi. Adapun Pak Kartosuwiryo terinspirasi mungkin. Karena dia sekretarisnya, dia yang bawa kopernya kemana-mana. Dan menulis pidatonya juga, menulis kata-katanya. berarti Kak yang benar-benar meneruskan pola perjuangan daripada Pak Cokro itu tadi yang saya dengar lebih kepada Pak SMK ya, betul? Pak Natsir. Pak Natsir yang lebih mirip polanya dengan Pak Cokro Aminoto. Dan maksudnya kenapa? Maksudnya memang kalau misalkan saya baca di sejarah, enggak sih, tapi saya lupa sih. Cuman kayak yang lebih terkenal Pak SMK Kartosuwiryo dan belum banyak terlalu dan tapi gimana ya Kak ngomongnya? Pak SMK Kartosuwiryo itu dinyatakan sebagai pemberontak. Iya, betul. Karena mengangkat senjata. Tapi untuk kalau memerdekakan. misalkan beliau itu mengangkat senjata karena memang dimusuhi. Kalau kita berbicara ini ya apa namanya polemik Kartosuwiryo yang dianggap sebagai pemberontak, yang sebetulnya beliau juga mempunyai jasa dalam Sumpah Pemuda ya, begitu. Tapi ya begitulah ya kan. Jadi di Indonesia ini dulunya pejuang bisa menjadi pemberontak nantinya, gitu. Ya itu kan adalah hal yang itu ya biasa dalam perjalanan sejarah ya. Dulunya beliau adalah seorang pejuang gitu. Sama juga ya kemudian dianggap sebagai pemberontak begitu loh. Dianggap sebagai pemberontak ya kan. Ya, itu hal yang biasa terjadi juga ya. Begitupun dengan Bung Tomo kan, Bung Tomo juga kemudian melawan rezim kan, akhirnya harus pergi ke Mekah, meninggal di sana. Oke. Ya, Berarti banyak. bentuk dari realitas kenyataan Natsir itu apa Kak? Wadahkah atau memang RI? Kalau ini Masyumi ya. Jadi iya. Jadi mungkin perlu baca Masyumi dan Muhammad Natsir. Beliau adalah tokoh yang sangat hebat ya. Berarti bukan Terutama sebagai bentukan negara, struktural negara, bukan? Pak Natsir dulu pernah menjadi Menteri Penerangan. Enggak Kak, nyatanya. Jadi menuju cita-citanya itu negara atau memang suatu organisasi aja gitu. Kemerdekaan cita-citanya Jalbestur kalau Cokro Aminoto. Kalau Pak Natsir memperjuangkan Partai Masyumi dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara melalui konstitusi. Seperti itu kurang lebih. Gimana Mbak Nadi? Ya, berarti wadahnya sama ya, wadah dalam negara demokrasi. Pak Natsir pahlawan nasional. Pak Cokro juga pahlawan nasional. Ya diakui perjuangannya.
Ya, mungkin maksudnya dari Mbak Nadia Ayu ini, apakah Cokro Aminoto itu memiliki tujuan mendirikan negara Islam juga, atau negara demokrasi Islam seperti Panacir juga, atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Mas. Sebetulnya, oke Mas Sabta ya. Kalau demokrasi, istilah demokrasi aja yang pertama menggunakan sebetulnya Cokro Aminoto ya. Kalau menurut Anhar Gonggong, ya begitu. Jadi yang menyetujui demokrasi juga bagian dari Islam adalah Cokro Aminoto menurut Pak Anhar Gonggong ya. Gitu. Walaupun demokrasi yang diimpikan Pak Cokro itu lebih kepada syuro ya, yang dimaksud yang ada pada zaman Khulafaur Rasyidin. Ya itu kurang lebih. Ya, terima kasih Kak. Ya, begitu ya Mbak Nadia. Jadi kurang lebih Cokro Aminoto memang memiliki tujuan politik untuk kemerdekaan Indonesia dan juga mendirikan negara Indonesia yang merdeka dengan berdasarkan Islam, tapi secara konstitusional. Tentu berbeda dengan Kartosuwiryo. Karena itu mengapa tadi disebutkan oleh Mas Mikael, sebenarnya lebih dekat polanya, yaitu adalah Pak Muhammad Natsir dengan Mas Syumi-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada Mas Abid Nasrullah. Silakan Mas Abid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amil Taqiyuddin dari Banten. Ini bukan Mas Abid ya? Mas Abid apa Mas Abid? Bukan. Itu pakai emailnya. Oh iya, iya, iya. Ya, Siapa namanya, Mas? Mas Syamil Taqiyuddin. Oh ya. Ya. Cuman mau nanya sih segelintir doang. Kita kan sudah kagum dengan host Cokro Aminoto. Nah itu yang mau nanya, guru beliau itu siapa ya? Wah, Ada nggak sejarahnya? Ya. itu sebetulnya yang susah dijawab itu Mas. Bagus pertanyaan ya. Mantap. Kalau saya merasa sampai hari ini Cokro Aminoto adalah seorang otodidak begitu. Saya belum menemukan apa. Tapi yang jelas Syarikat Islam itu kalau terinspirasinya oleh Pan-Islamisme tentunya Muhammad Abdur Rasyid Ridho dan Jamaluddin Al-Afghani. Itu kalau apa inspirasinya. Tapi kalau gurunya secara langsung saya belum menemukan begitu ya yang benar-benar berpengaruh terhadap pemikiran beliau ya. Dan saya rasa seorang ya otodidak begitu, orang yang belajar gitu dan memahami. Sebetulnya kalau kita baca perjalanannya Pak Cokro itu ya dari mulai kemudian diceritakan ya kalau Pak Haji Dedi itu mengambil perspektif yang lumayan bagus ya, jadi mendramatisir kejadian bahwasannya Cokro Aminoto itu bisa sampai situ karena menyadari banyak hal. Yang pertama dia berada di menjadi pejabat, kemudian dia lihat rakyat sengsara, akhirnya dia jadi rakyat, jadi kuli ya di Semarang ya, dia lihat, dia ngerasakan sendiri apa namanya penderitaan itu. Oh iya saya sadar, kemudian dia pulang ke Surabaya. Untuk pergi ke Surabaya, kemudian di sana buat indekostan. Di sana dia memahami bahwasannya Islam adalah salah satu solusi nantinya yang bisa mengeluarkan kita dari permasalahan ini semua. Begitu. Maksudnya satu pun gitu yang terdata dalam arsip gitu? Belum ada kayaknya. Belum ada kayaknya. Jadi julukannya kan guru bangsa nih. Ya, jadi agak kebingungan kalau ditanya gurunya lagi. Ya. Mungkin nanti bisa dicari Mas Abid. Saya kira itu penting juga nanti suatu hari bisa menggali tentang gurunya Cokro Aminoto. Gurunya guru. Ya. Seperti itu ya Mas Abid dan Mas Syamil ini tadi atas jawabannya. Ya. Boleh satu lagi Pak? Oh ya silakan. Kan tadi katanya host Cokro Aminoto pernah menjadi penjabat ya? Iya, betul. Di mana dan menjadi bagian apa? Di Ngawi sebetulnya beliau itu beliau anaknya bupati kan,
cucunya bupati ya Cokronegoro, kemudian bapaknya sendiri itu ya sekretaris daerah gitu, semacam seperti itu. Kemudian beliau juga bekerja kemudian di kantor pejabat daerah di Ngawi, begitu. Nah, kalau bahasa istilahnya hari ini ya sekretaris sebetulnya, ya kurang lebih jabatannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Itu tadi. Terus ini ada satu lagi pertanyaan ini dari Mas Athletes. Kalau nggak salah ini dananya juga ya di ini. Tapi mungkin bisa disampaikan aja langsung, Mas. Selanjutnya ini atas yang akunnya namanya Headleads nih. Ya. Ya. Saya Hanzalah. Ini nama email ya. Oh iya ya. Dari Mbak Hanzalah ya. Tadi sempat menangkap poin bahwa memang cita-cita besar sosok guru bangsa Cokroaminoto ini adalah Zelfbestur gitu. Pemerintahan sendiri yang menghendaki pemerintahan berstruktur atau berdasarkan Islam. Nah, berarti secara apa ya, cita-cita yang mungkin sampai hari ini Zelfbestur ini belum bisa terwujud ya, Kak, gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana pola kita sebagai bangsa generasi hari ini yang mungkin masih apa ya, cita-cita ideologi Pak Cokro ini masih bisa, maksudnya masih harus diwujudkan gitu kalau dalam perspektif saya. Dan bagaimana sih cara mewujudkan cita-cita Pak Cokro ini melalui cara apa, melalui pola perjuangan seperti apakah gitu agar di Zelfbestur ini tuh dapat tercipta gitu. Mungkin sekian. Ya. Kalau Zelfbesturnya saya kira sudah terjadi ya. Ya maksudnya kalau bicara tentang pemerintahan sendiri kan Indonesia sudah merdeka ya. Pak Cokro kan meninggal 11 tahun sebelum merdeka. Jadi kemudian diteruskan ya oleh nanti salah satu muridnya yang baik tadi meskipun berbeda pandangan ya oleh Soekarno. Kemudian Indonesia merdeka. Ya, kemudian perjuangannya ya kalau kita dulu ya setelah kemerdekaan ya perjuangan Cokro itu ya sebetulnya ya seperti Natsir. Seperti itu loh. Jadi Pak Natsir itu yang saya kira meneruskan perjuangan dan pemikiran beliau begitu untuk terus memperjuangkan Islam sebagai asas juga dalam negara ini. Saya kira ya perjuangannya ya pertama sih kalau kita bicara pada sistematis ya, sistematikanya kita harus belajar agama semua. Belajar memahami agama Islam secara betul ya kan, kemudian baru menerapkan apa yang kita pelajari ya kan dalam hidup kita, itu langkah paling kecilnya gitu. Kemudian ya tanpa masyarakat yang mempunyai pola pikir yang sama dan pola hidup yang sama, yang berkeinginan untuk menjadikan Islam sebagai jalan hidup dan jalan bernegara ya, sampai saat itu juga tidak akan pernah terwujud kalau masyarakat belum sadar dan belum belajar agama itu sendiri. Ya. Jadi perjuangannya akhirnya pada pendidikan juga sebetulnya. Jadi ya dirikan pendidikan pesantren sebanyak-banyaknya, dirikan sekolah Islam sebanyak-banyaknya. Mungkin itu caranya gitu. Ya, saya kira itu. Kalau misalkan goals terakhir yang menunjukkan tolak ukur keberhasilan cita-cita itu terwujud itu apa, Kak? Kan kalau misalkan ini mah lebih ke mendirikan pesantren, sekolah Islam dan lain-lain, kan mungkin hari ini juga kita bisa memandangnya gitu sudah berkembang begitu pesat. Apakah goals itu hanya sekedar sampai sana atau misalkan ada yang lain gitu, lebihnya apa? Ya goalnya ya bagaimana ya, sebetulnya Islam itu kan lebih luas dari sekat-sekat negara ini ya.
Jadi kalau kita memahami Islam sebagai sesuatu yang universal dan bisa dilaksanakan di segala waktu dan tempat, ya kan, dengan itu semua ya kita sebetulnya tidak harus ribet apa golnya, ya golnya itu ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Gitu. Saya kira. Oke, cukup ya dari Mbak Hanzalah. Selanjutnya mungkin ini dua penanya terakhir ya. Dari Mas Ritsal. Mas Ritsal ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan host Cokroaminoto ini kan dia yang Ya, namanya siapa Mas? Faisal dari Depok. Ya, Faisal. Ini kan Cokroaminoto kan termasuk salah satu pendiri SI ya. Kan saya maaf tapi saya ini agak putus nyambung karena tadi ada kerjaan jadi nggak gitu fokus itu ngikutinya. Jadi ketika dalam perjalanannya SI kan sempat pecah dengan SI Merah. Jadi sikap Cokroaminoto yang terhadap para istilahnya sempalan gitu, apa bahasa kasarnya pengkhianat, apa yang pecahnya SI Merah itu yang kemudian jadi merupakan merintis akan jadi PKI, itu gimana sikapnya Cokroaminoto terhadap para sempalannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini sama dengan Mas Alwadi tadi ya, Pak Sabta ya? Mungkin ini lebih ke sikap Cokroaminoto terhadap kelompok-kelompok yang memberontak ya. Awalnya Cokroaminoto ya tidak terlalu gerah ya, tapi lama-lama 1921 atau 22 desakan Agus Salim untuk mengeluarkan mereka semua kemudian SI Merah dari Tarekat Islam. Tapi saya perlu tegaskan tadi, SI Merah dan SI Putih nggak bisa disejajarkan secara sama. SI Merah selalu hanyalah benalu dan jumlahnya kecil. Ya, kalau baca yang orang-orang baca tentang SI Merah kemudian menganggap SI Merah itu sebagai pecahan kemudian SI terbagi menjadi dua, itu sebetulnya cara pandang yang salah juga. Karena SI Merah itu hanya benalu, ya, dia hanya bagian kecil sekali dari SI yang sudah besar waktu itu. Ya, jadi nggak boleh disejajarkan. Ya, SI Merah itu hanyalah ya gerombolan orang sedikit jumlahnya, ya, yang terpengaruh oleh Senevlia. Ya, sikap Pak Cokro kemudian atas desakan Agus Salim juga untuk mengeluarkan mereka dari Tarekat Islam. Nggak boleh merangkap begitu. Boleh sedikit lagi, Pak? Sedikit Ya, aja. silakan. Tadi yang pas awal ya, slide awal itu disebutkan pas yang diorama itu apa boleh juga dibilang sebagai gini, sejarah itu sebagaimana penguasanya, ketika penguasanya itu pada saat dulu lebih ditonjolkan Budi Utomo, maka Budi Utomo lah yang muncul gitu. Jadi apakah dapat juga disimpulkan seperti itu? Karena kan kalau dari sejarahnya, kalau saya tidak salah, sebenarnya yang lebih dulu berdiri itu malah Serikat Islam, yang dia cerita tentang kemerdekaan malah Serikat Islam dibandingkan sama Budi Utomo. Apakah itu faktor? Jadi apakah faktor sejarah, bahkan mungkin kalau bisa ditarik juga menuju hari kebangkitan nasional, kok malah harinya hari Budi Utomo bukan hari Serikat Islam? Ya, betul. Apakah itu karena faktor penguasa dan tanda petik itu juga? Terima kasih. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Saya belum tahu sebetulnya secara jelas, tapi ada mungkin keinginan sejarawan untuk memberikan porsi yang sama dan yang lebih nasional, karena Budi Utomo dianggap ya secara namanya tidak ada Islamnya dan lain sebagainya, ya mungkin bisa dianggap sebagai gerakan nasional, dan padahal ya hanya mencakup Jawa dan Madura. Kalau kata Deli Arnur bahkan nasionalisme Jawa. Sedangkan Sarekat Islam tadi skupnya lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi kalau bicara secara dulu siapa yang berdiri, memang Budi Utomo dibanding SI, tapi secara skup lingkup yang bisa
jangkau. Jika dikatakan nasional, maka yang nasional itu ya lebih kepada SI, karena SI yang lebih dari mencakup hampir pulau-pulau besar di Indonesia. Tapi ya tadi kan ini kan usaha ya untuk meletakkan kembali Cokro Aminoto pada porsinya. Kalau kata Agus Salim, suatu hari ya kita akan menaruh betul-betul Cokro Aminoto pada porsinya dalam perjalanan bangsa ini, dan ini ya sebagai usaha untuk kepada hal itu gitu kan. Ya mungkin itu ya Mas Sabta. Ya, makasih tadi Mas Faisal ya untuk pertanyaannya. Oke, ini mungkin penanya terakhir ya, seperti tadi saya bilang, karena kita waktunya sudah sore juga, jadi mungkin ini untuk penanya terakhir. Itu ini ada Ustadz Adi Nur Ramadan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim buat Bung Mikail dan Bung Sabta dan kawan-kawan JIB pegiat dan para literasi sejarah. Saya bersyukur acara ini saya kira terus kita kaji, dan pemikiran tokoh-tokoh besar tidak hanya bermomen dalam kemerdekaan ya, tapi ini perlu dilakukan secara sistematis. Kang Mikail, saya ingin menyampaikan sedikit data. Saya Hadi Nur Ramadan dari Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun. Tadi ada sekilas tentang Muhammad Natsir ya. Kebetulan saya menulis tentang Pak Natsir, dan saya sekarang aktif di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sebuah lembaga dakwah yang Natsir mendirikan bersama tokoh-tokoh Masyumi. Yang pertama, kedekatan Natsir dengan Cokro, itu kalau kita telusuri dari dokumen ya, itu bisa Kang Mikail baca di majalah Kiblat tahun 82. Itu di majalah Kiblat, Pak Natsir menulis pertemuan dengan Cokro di Mester Cornelis di Senen, Jatinegara. Jadi ada kisah yang cukup lucu ya. Suatu ketika Natsir itu aktivis dari JIB, Young Islamic Bond, dan sekolah AMS ya kan di Bandung. Dia belum pernah bertemu dengan Cokro, tapi dia sudah mengenal Cokro. Dia mengenal Cokro yang pertama dari majalah Pembela Islam tentunya. Karena majalah Pembela Islam yang diasuh oleh gurunya Hasan itu banyak juga menyampaikan gagasan-gagasan Cokro Aminoto. Bahkan kalau nanti Kang Mikail dan kawan-kawan baca majalah Pembela Islam yang diterbitkan oleh Komite Pembela Islam Hasan, bagaimana banyak laporan-laporan kegiatan-kegiatan Sarekat Islam. Bahkan Hasan juga ikut terlibat membantu menyusun ayat-ayat Quran dan hadis tafsir asas program Sarekat Islam waktu Cokro Aminoto. Akhirnya yang kedua, Natsir banyak mendapatkan informasi Sarekat Islam itu dari kawannya sesama di Pembela Islam yang juga kawannya di JIB yang namanya Sobirin. Ya, Muhammad Sobirin. Nah, Sobirin ini yang kelak kemudian menjadi aktivis Partai Masyumi. Dia juga aktif, lalu kemudian aktif dalam Persatuan Islam, dan dia salah satu redaktur yang membantu majalah Pembela Islam bersama Hasan. Dan Sobirin aktif dari Sarekat Islam. Secara tobakot, secara zaman, beliau sejaman dengan Rum. Beliau afdeling Sarekat Islam Bandung. Nah, suatu ketika ada cerita lucu, Kang Mikail, Kang Sabta, dan kawan-kawan. Dalam kereta itu Natsir melihat orang yang penuh kewibawaan yang luar biasa, pemancaran yang menampakkan keprimaan yang sangat luar biasa. Akhirnya dengan lugunya Pak Natsir itu datang mendatangi orang tersebut. Bapak, ini Cokro Aminoto ya? Akhirnya benar, ya saya ini Cokro. Jadi Natsir itu dia diceritakan dalam majalah dalam majalah Kiblat ya.
itu dia bilang saya antara malu, lugu dan ragu-ragu saya datang ke orang besar ini. Lalu yang menarik ya kata Natsir, Cokro itu menanya kegiatan saya. Akhirnya saya jawab, ya saya aktif di JIB dan saya berguru dengan Ahasan, dan yang ketiga saya ikut mendirikan pendidikan ya Pendis, pendidikan Islam, dan di situ Cokro Aminoto memberikan support yang sangat luar biasa. Dan pengalaman kesan itu kemudian kalau kita lihat tulisan-tulisan Natsir ya, sangat memang terinspirasi dari Cokro. Walaupun kemudian dalam buku percakapan antar generasi ketika Amin Rais dan anak-anak muda kader-kader Pak Natsir seperti Yahya Muhaimin, Pak Saifullah Mahyudin, dan Saifuddin Al-Ansori kepada Pak Natsir, siapa guru yang membentuk Bapak menjadi orang hebat seperti ini? Pak Natsir menjawab, yang pertama adalah Ahasan, yang kedua Ahmad Syarkati, dan yang ketiga adalah Haji Agus Salim. Nah, tetapi tidak lantas kemungkinan Pak Natsir tidak belajar kepada Cokro ya. Beliau bertemu dengan Cokro di kereta. Lalu yang kedua, Kang Mikail dan Kang Sapta, waktu saya datang ke kader-kader ya Pak Natsir, waktu Pak Natsir pindah dari kantor dari Dewan Dakwah ke rumahnya di Jalan Diponegoro itu di ruang kerjanya Pak Natsir itu ada fotonya Cokro Aminoto yang sangat besar. Lalu ada salah seorang kadernya Pak Natsir, namanya Pak Saifullah Mahyudin, ya kadernya Pak Natsir yang kemudian menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Yogyakarta setelah Pak Ayer Baswedan. Pak Saifullah menanya kepada Pak Natsir, Pak, Bapak mengapa alasan Bapak memajang foto Cokro? Pak Natsir menjawab ketika itu, saya banyak belajar politik kepada Cokro. Selain tentu saya belajar politik kepada Agus Salim. Dari Agus Salim kata Natsir ya, saya belajar tentang pendalaman data-data literatur yang dimiliki oleh Agus Salim. Dan dari Cokro saya belajar leadership membangun negeri ini. Jadi saya kira Natsir perlu diangkat ya. Bahkan nanti kalau Kang Mikail dan Kang Sapta baca buku ya Ames yang bukunya biografinya Cokro dan karangan-karangan Cokro, itu kan persembahan murid-muridnya ke Cokro seperti Rum, seperti tokoh-tokoh sahabat yang lainnya, tapi tidak ada tulisan Pak Natsir. Nah, terakhir saya diundang oleh kawan-kawan Syarikat Islam, buku itu insya Allah rencana akan diterbitkan ulang. Ya, karena buku itu diterbitkan oleh Bulan Bintang dan akan ditambah data-data tentang murid-muridnya Cokro. Ya, termasuk di situ ada Natsir dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan saya berterima kasih pada Kang Mikail dan kawan-kawan JIB yang terus menjelanggakan acara ini. Dan ini sekali lagi butuh kerja-kerja besar. Dan orang-orang seperti Kang Sapta, Kang Mikail ini harus terus diproduksi, karena jarang. Sekian, terima kasih, salam takzim, ahukum fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi tambahannya dari Ustadz Hadi Nur Ramadan dari Pusdok Tamadun, Pusat Dokumentasi Tamadun Islam, menambahkan mengenai hubungan antara Muhammad Natsir dengan Cokro Aminoto. Dan mungkin itu saja tadi untuk penanya dan penanggap terakhir. Mohon maaf apabila yang belum kebagian untuk bertanya atau memberikan tanggapannya karena keterbatasan waktu kita. Mungkin terakhir dari Mas Mikail, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, silakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hadi Nur Ramadan. Alhamdulillah Ustadz, itu dalam buku saya juga sempat menyantumkan pertemuan Cokro dengan Natsir di gerbong itu, dan saya juga meyakini bahwasannya Pak Natsir dan Pak Cokro meskipun bertemu secara langsung satu kali, tapi secara ide dan pikiran bertemu berkali-kali, Ustadz. Kurang lebih seperti itu. Closing statement-nya mungkin
kita ya sebagai pemuda hari ini ya teman-teman semuanya ya bisa belajar dan meneladani dari tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang yang sudah tidak ada, ya yang dari beliau bisa kita pelajari perjuangan, kemudian penderitaan, dan kemudian lain sebagainya. Dan saya kira itu semua bisa membentuk kita di kemudian harinya untuk juga menjadi tokoh-tokoh dan orang-orang besar seperti mereka. Ya mungkin itu saja. Bang Sapta, sekali lagi terima kasih kepada Bang Begi juga, kepada DIB yang telah memberikan saya kesempatan. Saya memohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada salah ucapan. Kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Mikael Marabesi atas ilmu dan sharingnya yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Oh ya, sebelum saya tutup ada pengumuman ini dari panitia. Jadi menyediakan door prize untuk 3 orang penanya terpilih yang tadi menyampaikan pertanyaannya, yaitu untuk Mas Ridho Alwadi dari Jakarta, Mas Ridwan Muhammad Romadoni dari Bandung, dan Mas Faisal dari Depok tadi. Untuk menghubungi panitia bisa ke nomor saya yang ada di grup itu atau melalui DM ke Instagram, karena nanti akan mendapatkan hadiah khusus dari panitia sebagai penanya terpilih. Itu saja mungkin info tambahannya. Jadi demikianlah kawan-kawan semua acara webinar kita pada sore hari ini yang membahas mengenai Cokro Aminoto. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai sejarah Indonesia. Semoga bisa bermanfaat juga untuk diri kita. Itu saja, saya mewakili seluruh panitia. Tentu mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan selama acara ini berlangsung. Itu saja, mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.